dia agak nge-lag aja 2 detik aja. Kalau menurut saya sih, nah itu udah ragu tuh. Badannya pun ya gini lah. Kurir kita nih ya pakai motor ngeluh mulu. Nih yang nonton misalnya yang baru mau usaha, jangan berkecil hati lah gitu. Kita fokus, kalau misalnya memang fokus pengen jualan ini ya jualan ini maksimalin dulu lah apa yang ada potensi di situ. Ngenah gitu cenah tapi ai tidak berlaku lah ini. Belum pada bujur. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, belum mulai, baru mulai. Lagi makan. Masih banyak lah itu, udah bosan nyanyi. Ya udah dilanjutin dulu sebentar ya. Apaan yang banyak? Dimsum. Yang bener. Mau diganggu lagi nih pas makan. Tahu dimsum. Sok talan dulu. Tadi kan dia masih banyak. Masih banyak. Ini juga masih banyak di sini. Makin bawa ke sini makanya makin banyak. Ada akan masak lagi di belakang. Jadi persennya enggak apa-apa. Ya udah present dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Terus apa lagi? Salam sejahtera. Dan selalu bahagia. Kembali deh. Parodcast, canda tawa suka-suka. Maaf ya, habis makan. Tapi ini teh pertanyaannya. Ya, mirip sama ini ya, punya ini. Ya itu, yang punyanya di mana gitu? Dimsum, Dimsum. Nah, teman-teman Parodcast, kalau misalnya kemarin-kemarin kita ada kuliner yang lain, sekarang kuliner kita yang akan bahas dimsum. Dimsum. Nih, ayo kita undang aja sekali lagi ya. Masuk aja, inframe A. Halo. Hatur nuhun sudah datang ke sini. Hatur nuhun sama dimsum sih ya. Dengan A siapa ini teh A? Nah, ini saya Yanuar. Wah, pasti lahirnya bulan Agustus ya. Februari. Ini gyoza. Itu gyoza, betul. Itu jawarannya di coffee shop sekarang. Peringkat 1 lah untuk di coffee shop. Coffee shop yang jual ya, gyoza. Kita nggak bisa sebut nama ya. Oh, nggak bisa sebut nama. Etik ya. Etik ya. Oke. Cuman di hampir ya 60% coffee shop di Bandung itu pakai gyoza kita. Ada juga merek gyoza terkenal juga. Ya sebenarnya itu dari kita juga. Oh jadi gitu. Yanuar ini bukan hanya sekedar menjual ya, tapi bukan kreatif juga artinya. Produksi. Karena kan kita supplier. Supplier maksudnya. Pabrik dimsum Bandung tuh kita tuh hanya produsen yang nanti kita jual ke para pebisnis lagi gitu. Kayak pebisnis kuliner. Terus para reseller yang mau jualan kayak di depan Alfamart nih buka stand, gerobakan, itu juga kita masuk ke situ. Dan kita juga nggak kita sebutannya bisa disebut maklun lah. Maklun. Jadi orang yang beli ke kita itu bisa pakai nama orang lain. Gitu. Bahasanya mungkin white label kali ya. Ya. Maklun kalau dia di konveksi mah maklun. Ya, kalau di konveksi mah maklun. Cuman ini agak kerasa kayak American Girl ya. Apa itu American Girl? Saya penasaran, saya coba dulu satu ini. Silakan coba dulu. Izin dulu yang punya. Pak, boleh minta, Pak? Silakan. Cobain ini yang best sellernya. Oh, berarti Yanuar tidak menjual untuk langsung ke konsumen gitu. Kalau ada yang mau tester, itu kita bisa jual. Cuman harganya jauh lebih mahal. Emang sengaja kita bikin kayak gitu biar reseller kita tuh ya kebagian gitu. Jadi semua yang dari end user itu bisa langsung ke reseller. Nggak sopan ada yang punya nggak sopan. Waduh. Banyak sayang. Berarti yang nggak jual langsung ke konsumennya, sekedar produsen. Dari kapan Indra? Ini kita dari 2018 akhir ya. Kita sudah develop 2018 akhir Desember itu kita develop. Baru ramenya itu di 2019 di pertengahan lah, di Juni lah. Apa tuh Nya? Berarti Yanuar sebelum memproduksi dimsum sebelumnya sebagai penjual dimsum juga nggak? Nah, saya tuh sebenarnya sebelumnya karyawan biasa.
Oke. Karyawan biasa, yang bekerja di kerja sebuah perusahaan. kantoran, Oke. awalnya elektronik, terus boleh sebut merek nggak sih? Boleh. Nggak apa-apa. Boleh ya. Javana aja muncul. Iya. Jadi pertama tuh saya kerja di LG elektronik, itu sebagai customer service lah ya, customer service, terus pindah ke Modena. Modena tuh kan Modena. ya Modena. Oh, yang iklan itu. Jokes 2014 itu. Modena itu kan peralatan masak ya kebanyakannya ya, dan handle juga waktu itu sama Awole juga kan pernah master chef. Ya. Itu juga engineer-nya kebetulan saya ikut in charge juga di situ. Jadinya kenal sama beberapa chef lah gitu. Terus karena kita kantornya di Jakarta ya, sedangkan orang rumah atau istri saya, anak saya kan di Bandung gitu loh. Iya. Jadinya PJKA. PJKA. Pulang Jumat Iya. kembali Ahad. PJK non. Pulang Jumat. Pulang Jumat kembali Ahad. Oke. Gitu. Jadi Siap. baliknya Jumat malam, Iya. baliknya Ahad. Malam Senin. Nah itu berapa ya? Kayaknya 9 tahun lah ya. 9 tahun Terus- bolak-balik. Terus jadi capek, pengen apa ya? Biar saya lepas dari jeratan budak korporat tuh. Budak korporat sama rutinitas yang Berarti- membagongkan ya. Berarti ada yang luar tuh. Bukan. Rokok biasa ini bukan. Bukan rokok biasa, Nah, iya. bukan. Bahaya ini bahaya. Berarti cukup lama juga ya sebelum Yanuar terjun ke FNB berarti jatuhnya ya. FNB betul. Bekerja ya sebagai pegawai dulu ya sebagai pekerja kantoran Iya. selama 9 tahun. 9 tahun, betul. 9 tahun. Wow, cukup lama. Nah, kenapa bisa sampai sempat kepikiran bukan sempat kepikiran artinya memikirkan dan beralih kayaknya beralih ke kuliner deh. Nah, kalau saya pikir sih kan kuliner tuh yang selalu dibutuhkan oleh manusia ya. Iya, betul. Ya, betul. Gitu. Walaupun misalnya musiman ya. Sebenarnya kan musiman. Cuman kita pengennya sih ke makanan. Cuman awalnya nggak dimsum kan. Oh, awalnya nggak dimsum. Awalnya nggak dimsum. Saya coba Heroin sebenarnya. saya coba kayak tahu wali, Oh, terus tahu wali sempat. kriuk, terus cilok atau batagor gitu kita sempat coba. Cuma kan nggak pede aja gitu loh. Kalau misalnya kita develop terus kita cobain, karena kan kita kan metodenya kita ambil 20 orang tuh untuk survei si makanan itu gitu loh. Nanti kalau 18 orang approve, Iya. lanjut. Oke. Pakai metodenya. Tapi kalau tidak lah, misalnya masih ragu, kita yang ragu itu kita anggap tidak approve gitu loh. Oke. Kalau misalnya di bawah 18, kita nggak jadi. Oke, let's say ragu ini dalam apa ya? Ya kita masih abu-abu lah ini ragu teh. Ragu teh titiknya di mana? Betul. Nah, kalau barometernya ragu ini teh Nah, gimana nih, Kang? kalau ragu tuh kan ini kelihatan ya. Misalnya pas ketika kita tanya nih, dia udah makan nih, terus tanya, dia agak nge-lag aja, 2 detik aja. Kalau menurut saya sih, nah itu udah ragu tuh. Itu udah ragu. Kita udah anggap, oke, no, gitu. Tapi kalau misalnya, wih, enak nih udah, enak nih, oke. Nah itu kita approve. Nah sampai akhirnya menu apa lagi ya? Oh, saya mikir, dimsum nih, kan variannya banyak. Iya. Jadi ada kemungkinan kecilnya tuh kalau musiman itu bisa teratasi lah gitu. Iya. Kalau misalnya yang musim ini dia nggak suka yang ini, kan bisa pindah nih, misalnya Korea atau apa, dan kita juga pasarnya masih bisa luas. Iya. Gitu, makanya kita coba dimsum. Awalnya juga saya juga reseller. Reseller nyoba ke ini gimana sih cara jualnya gitu loh. Oh, cara jualnya gini. Oh, arahnya ke sini. Oh, ini ke sini, ini ke sini. Wih, ini gede juga ya ternyata kalau produksi dibanding reseller. Makanya akhirnya bikin sendiri aja. Bikin sendiri, kita ada trial ini gimana, dan teman-teman juga di ininya Master Chef juga kan kita ada kan. Jadi diskusi lah gitu. Ini kalau biar ininya gempel gimana, ini biar ininya rasa ininya keluar gimana. Kayaknya bakal kalau ya dikasih informasi terkait ingredients dan tata cara masaknya sama yang dari Master Chef, kayaknya nggak akan gagal sih ya. Betul. Iya, betul. Ada ngelag 2 detik loh. Ada ngelag 2 detik. Ada ngelag 2 detik. Ngelag ya. Nggak, berarti dengan keraguan ini menggambarkan
pernah ada yang ngasih saran gagal berarti. Meskipun sudah disokong dari maksudnya. Ada, memang sebenarnya sih nggak semua itu berhasil ya. Sebenarnya nggak semua berhasil, cuman kita ambil yang oke-okenya aja lah. Iya. Kita oke-okenya aja kalau memang ya dirasa ini menurut dia, ini jangan pakai ini, tapi pas kita coba, kita mix and match, ya ini lebih bagus nih. Itu kita develop tuh bisa sampai sebulan lebih lah. Kita beli ini. Kita modal waktu itu cuma 200.000. Edan, mulai dari 200.000 Dalam sebulan itu dalam sebulan itu hanya 200.000. Trial and error itu 200.000 karena kita beli ayam tuh kan sedikit. Terus kita coba berapa gram, terus kita coba campurin tepung, bumbu-bumbu lain-lain. Ini gagal, lepas. Sampai 200.000 habis lah, itu udah limit banget lah, udah limit. Berhasil tuh, tapi waktu itu kan kita cuma siomay doang. Awalnya siomay aja. Siomay doang. Gyoza itu bukan siomay ya? Bukan, kalau gyoza termasuknya ke variasi lah ya. Variasi. Kalau di kita variasi, justru awalnya kita itu boomingnya ya di siomay. Penjualan marketnya itu di siomay. Siomay Risalo tuh di siomay itu juara lah gitu lah istilahnya. Itu karena kan jumbo ya, gitu. Udah setelah kita dapat approve, lain-lain oke, kita mulai produksi. Kita produksi waktu itu di Cimahi ya. Di Cimahi. Nah, Cimahi. Jadi nama pabrik dimsum Bandung ini sebenarnya udah di 2019 lewat lah. 2019 lewat. Belum ada nama pabrik dimsum Bandung. Belum ada awal mula. Kita masih pakai nama Gajah Dimsum. Gajah Dimsum Kita jualan di depan itulah. Jadi setelah resign, saya mau nggak mau ya harus ini ya. Demi keluarga, saya buka gerobakan, ternyata pada suka, dan omsetnya ya, wah ya cuma sini ya. Saya hitung tuh per hari misalnya penjualan 100.000, nah naik lagi 200, 300, kok lambat ya? Gitu, makanya saya coba pengen apa ya yang kita tuh dibantu sama orang. Makin kencang lagi, walaupun kita ngambilnya sedikit gitu. Karena kan kita main di quantity, gitu. Akhirnya kita harus bikin brand baru. Nah, bikin brand barunya ya itu ini pabrik dimsum Bandung. Nah tadi kan dari Yanuar, tukang bisa sama aja ya. Kadang bisa tadi saya manggil terus manggil Kang Isoki lah ya, sama-sama aja lah. Sama-sama aja lah. Kalau panggil teh baru tuh. Nah, baru beda. Teh Javana. Teh Javana masih nah tadi kan dari Kang Mel bilang kita mendevelop, kita memproduksi ini. Berarti dari awal itu sudah tidak sendiri nih Kang. Ada partner kan? Kalau awal kita sendiri. Akang sendiri aja nih. Sendiri. Atau maksudnya sendiri saya tuh sendiri. Sama istri gitu maksudnya. Istri malah kerja ya, sibuk kerja. Jadi Akang bener-bener sendiri nih. Iya, saya sendiri. Betul, saya sendiri. Developnya gimana? Nah, setelah jadi, baru kita rekrut 2 orang waktu pertama. Sebagai untuk produksi. Tapi pegawai Okay. untuk produksi. Saya tuh hanya untuk di bumbunya aja, karena kan memang kita tuh niat ke depan tuh memang sudah bikin produksi dalam skala besar kan, pengennya nih. Karena kan melihat, orang lain tuh gini-gini, tapi kita nggak ngasih tahu nih caranya gini. Gitu. Makanya kita rekrut 2 orang pegawai, tapi bumbunya itu saya yang bikin. Bumbu saya bikin, saya racik berapa gram, udah jadi, kita kasih ke pegawai. Nih, nanti tinggal ditambahin tepung berapa gram, ayam berapa gram. Jadi rahasia bumbunya itu ya nggak bisa diambil. Sampai sekarang masih di Akang juga rahasianya. Masih. Sekarang Tuan Krem nih. Iya, disimpan ya bener ya rahasianya di botol ya. Kita tinggal nunggu di siapa planktonnya nih. Gitu. Pegawai tadi berarti bener ya, Squidward sama SpongeBob udah Tuan Krem. Gitu, sampai sekarang berarti sudah 62 pegawai. Ya, 62 pegawai. Udah kita bikin, udah 3 shift berarti sekarang. Udah 3 shift kerja. 3 shift. Pagi, siang, malam. Jadi udah nggak ada libur lah. Nggak ada lembur karena udah nggak ada yang nganggur jamnya. Nggak ada yang nganggur jam. 24 jam. 24 jam terus. Karena 3 shift ya. Jadi 8 kali 3 udah 24. Berarti ada PNS satu kan?
Kalau gitu mah. Ah, PNS, pegawai naik shift. pegawai next week. Pegawai naik shift. Overnight mah. Kurang dulu Saya sampai bingung. Mikir lagi. Ngebales dia. Tadi bingung kan sama PJKA, dibalas sama PNS. Satu deh kita deh. Serius. Oke, keren. Oh, kan tadi dari Kang Yanor bilang bahwa ya sekitar 60% coffee shop. Oke. Kalau ada dimsum ngambil dari Kang Yanor. Betul. Gyoza ya? Gyoza. Only gyoza. Only gyoza. Oke. Kalau misalnya Kang dimsum lain kan yang jual dimsum lah ya. Itu dari Kang Yanor juga nggak? Sebagian iya. Sebagian Iya. Let's say persentase di berapa nih Kang? Kalau persentase ya, misalnya dari 10 ya yang jual, misalnya kayak Yes. Oke. itu ada beberapa lah. Kalau yang di jalan Saya nggak tahu ya, karena sekarang kita tuh sudah punya 2000 reseller ya. 2000 reseller terdaftar. Jadi kalau yang dia datang ke kita, ya ke karyawan lah ya istilahnya. Saya juga nggak paham gitu. Nggak paham. Itu tuh maksudnya dia yang jualan di mana, dia jualan di mana itu agak bingung. Karena contohnya kayak kemarin ada di Coffee nih. di mana itu? Nggak tahu. Jalan Banteng. Jalan Banteng. Nah, Oke. kalau Banteng tahu lah ya. Tahu. Jalan Banteng. Nah, ini itu Ahmad teh? Dahlan. BPI ke sana lagi ya? Dekat Burang ini Rangga nih sana Karapitan lah ya. Ya. Kurang dekat Burang Rangga Ya. gitu. Nah, itu coffee shop temennya teman saya. Pas kita juga lagi kumpul di situ. Oke. Gitu. Saya iseng nanya sama ownernya kan. Semua gue suka ini. Kang, nggak nyiapin dimsum gitu. Saya ada nih, ini mau testernya. Oh boleh tuh Kang, kirim aja. Oke. Gitu. Nah, pas sudah sore ngobrol-ngobrol, dikirimlah tester kan. Kirim. Ini mah bukan yang di Jalan Reog kayaknya. Hah? Iya memang. Punya saya ada di Jalan Reog. Ya ini mah saya udah tuh waktu event-event saya suka ngambil ke situ. Nah ini makanya yang kayak gini nih. Suka miskom. Ya udah nggak apa-apa, tester nggak apa-apa. Jadinya padahal sebenarnya dia juga Udah jadi memang reseller. udah jadi reseller, udah terdaftar juga, cuma kan karena saya nggak tahu juga ya. Jadi gitu, sekarang tuh kita udah 2000 udah tersebar lah ya di mana-mana, di Jakarta, Jawa Barat sama Jawa Tengah satu. Wow. Gitu. Udah lintas provinsi. Provinsi. Apa tuh ya tadi teh? Berarti tadi teh kalau misalnya mau komen mah niatnya canvassing. Ya. Ternyata udah jadi. Udah memang ini udah deal. Udah deal, ini mah udah nggak perlu canvassing. Udah bukan prospek gitu. Udah bukan prospek. Kan kalau misalnya ada yang mau ngambil ke Kang Yanwar ini, mereka mempresent nggak? Kang, ini saya dari dimsum ini, Kang saya dari dimsum ini. Atau mereka yang datang ini tidak menyebutkan ya, tidak mempresent mereka sebagai di usaha dimsumnya apa gitu. Sebenarnya mereka tuh nggak perlu bilang ya. Oh, Sebenarnya mereka tuh aja. tidak ada kewajiban untuk bilang, tapi mereka tuh biasanya pakai nama. Gitu. Nama owner. Nama owner atau misalnya nama si karyawannya dia beli berapa banyak. Cuma kan kalau kita kan jadi kelihatan ya, karena kan kita tuh memang kelebihan kita nih yang kita punya itu tuh kita punya kurir sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya pengiriman banyak atau apa, di saat orang lain tuh harus ngejemput gitu kiriman, atau dia harus ngambil, kita nggak perlu gitu. Bisa dianterin. Cukup WhatsApp, nanti kita kirim. Oke. Jadi pembelian lebih dari 2 juta itu udah free ongkir. Jadi ceritanya lagi rame-ramenya nih malam minggu, tiba-tiba habis stok, Tiba-tiba hubungin habis. pabrik dimsum Bandung, Betul. nggak usah takut, langsung nyampe. Langsung dikirim. Nah, langsung di kita tahu lah Kang ya, bahwa banyak banget brand dimsum di Bandung ini yang memang sudah ya top high, top tier lah. Kayak bukan rumah gitu itu. Ya, oke. Itu supply dari Kalau ya supply itu sebenarnya kita masih belum tahu ya. berarti bukan dari Kang. Supply dari kita apa bukan? Kayak tadi ya, maksudnya namanya juga kita masih tahu. Ya, karena nggak tahu dia nggak ngasih tahu Kang saya dari dimsum ini. Betul. Nah, cuman yang perlu digarisbawahi, kita sekarang bermainnya di kategori Indonesia. Kategori bingung kan? Indonesia, iya. Bingung kan? Bingung. Indonesia tuh gini, yang sukanya manis, agak manis,
Kita yang siomay ini kita agak manis, beda dengan yang dimsum yang lain kayak di resto-resto nih. Namanya 9 naga. Dragon. Naga ayam lah gitu. Naga ayam, terus imperial, itu kan tipe-tipe yang premium lah ya. Iya. Itu dan rasanya tuh menjurus ke asin ya. Menjurus ke asin. Menjurus ke asin. Nah, inovasi kita ke manis. Gitu. Oke. Saya baru tahu nih Kang kalau bawa dimsum yang manis. Berarti memang beda tipe. Beda tipe. Berarti menjelaskan penikmat dimsum pun ada 2 tipe ya, ada yang suka asin, ada yang suka manis. Ya. Kadang ada yang suka memang, kok ini manis ya kayak gini-gini nih. Nah, ya memang itu tipe kita tuh yang ke arah manis gitu. Tapi jujur saya emang suka banget sama dimsumnya. Suka banget sama dimsum. Cuman ya itu dimsum yang bagus dan sangat consumable itu dimsum yang seperti apa? Sebenarnya kalau dimsum tuh kan satu bersertifikat halal. Kalau sudah bersertifikat halal berarti sudah dicek kandungannya seperti apa dan apa. Yang pasti sih kalau kita memang dari awal kita tidak mau pakai bahan pengawet. Oke. Gitu. Tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet. Sehat ya Allah. Kalau tadi. kalau sebenarnya kalau kita niat mau pakai bahan pengawet, reseller kita mungkin udah sepulau Jawa kali ya. Iya, betul. Iya. Tidak menutup kemungkinan sampai luar pulau. Nah, karena kiriman tuh kan kita maksimal itu hanya 12 jam. 12 jam. Kita hanya 12 jam, kecuali kalau pakai es gel. Sedangkan kalau kita pabrikan, reseller kita misalnya di Surabaya lah, pakai es gel, pakai yang styrofoam, itu jatuhnya kan jadi mahal. Iya. Itu harga jual dia juga tidak bisa bersaing lagi gitu untuk reseller. Makanya kita tuh sebenarnya jadinya menguasai Jawa Barat dulu deh. Jakarta, Jawa Barat itu aja sekarang masih kelimpungan. Masih kelimpungan sama orderannya ya. Makanya ini kita juga masih open terus karyawan. Bisa 10 lah sekarang kita harus buka karyawan. Kak sebelum terjun menjual dimsum, Kang Yano suka dimsum juga? Saya tuh suka makanan enak sebenarnya. Wah. Mau dimanapun. Harus enak. Karena saya pernah nih ya cerita nih. Makanan apapun. Jadi kayak di Tegal tuh ada sate Wendy's. Wah, ke warteg mah nggak perlu ke Tegal lah. Ada sate kambing 3 bulan sampai 5 bulan lah itu kita pernah pepek 1 hari. Ngejar sate doang. Iya. Perjalanan mungkin kan berarti 5 jam lah ya. 5 jam makan cuma sejam pas ngobrol-ngobrol, balik lagi 5 jam. Jadi sehari itu cuma karena itu. Terus pokoknya kalau ada makanan yang kira-kira enak tuh nggak tahu ya, maksudnya feel tuh pengen nyoba nih makanannya enak apa enggak sih gitu loh. Kalau pas bener kesana, oh iya bener ya enak nih gitu. Dan memang teman-teman saya juga ya karena berkidahar ya. Jadi ya yang kayak gitu. Badannya pun ya gini lah. dari kalimat berkidahar pun sebenarnya sudah udah kelihatan ya. Ini besar semua gitu. Iya. Bahkan buat saya kan dimsum buat saya itu main course gitu. Karena saya suka dimsum gitu ya. Jadi pilihan pertama tuh kayak aduh lapar pengen apa? Dimsum ah. Dimsum ah. Enggak harus nasi. Buat saya dimsum ini buat saya mau sebagai pilihan utama dan buat saya itu main course. Dan yang paling diingat ya. Yes, dan paling diingat. Sampai pernah ya komparasi. Ada salah satu warung dimsum itu dia sepi banget kan. Sepi. Ya let's say cuma ada 4 atau 5 pelanggan gitu ya. Pas saya coba, itu dimsumnya enak kan. Dimsumnya enak. Oke. Dimsumnya di lidah saya masuk banget gitu. Ini dimsumnya enak. Tapi ada warung dimsum rame banget, banget sampai waiting list. Begitu saya makan coba B aja. Kita berbicara di luar marketing mereka mempromosikan ya. Pure lidah ya. Pure lidah. Kita bicara pure lidah. Kok bisa sampai seperti itu? Kenapa tuh Kang? Nah, kalau itu sih sebenarnya ya balik lagi ya ke marketing sih ya. Marketing ya. Karena kan sekarang tuh ada yang enak, ada yang enak tapi tidak ditampilkan juga ya percuma juga sih gitu. Karena sekarang tuh kan dunia sosial media tuh gencar banget ya. Dengan orang yang misalnya nih
ini nggak enak nih, tapi dia viral. Orang datang dari Jakarta aja udah berapa banyak tuh. Ya walaupun yang misalnya 9 ayam mah enak lah. Ya pastilah. Honestly, yes. Nah, kan ada juga ya yang misalnya viral tuh kan pas kita datang, wah kok gini ya gitu kan. Dengan harga yang mereka tawarkan, menurut saya dimsum 3 ayam itu enak. Mahal-mahal. Enak. Karena dia memang tipe premium yang dagingnya tuh ya daging semua lah. Daging semua. Hakaunya tuh manis. Si udangnya kalau udangnya juga gede-gede. Ya. Udang kalau manis berarti itu fresh. Udah pasti fresh. Kalau manis ya. Dari apa tadi kan si pabrik dimsum Bandung memproduce hakau juga nggak? Nah, kita produce hakau yang premiumnya ya. Yang premiumnya. Hakau gyoza. Gyoza. Kita baru 2 nih yang bikin yang untuk kategori premium ya. Yang gyoza sama hakau ini lumayan bestseller. Cuman kalau hakau kita memang nggak bisa banyak yang kayak kompetitor karena udangnya aja udah agak mahal gitu, kita nggak masuk gitu. Makanya riskan juga nggak sih kan kalau misalnya produce betul. Ditambah nggak pakai pengawet kan ya? Tanpa bahan pengawet, makanya kita tuh cuman 3 bulan di dalam freezer dalam kondisi beku itu cuma 3 bulan. Untuk lewat dari 3 bulan semuanya. Udah nggak saran aja untuk dikonsumsi. Udah nggak saran dikonsumsi. Cuman ya kalau sekarang sih ya dalam waktu seminggu juga udah ludes sih sebenarnya. Alhamdulillah. Gitu kayak tadi juga kita baru produksi udah keluar lagi. Ini makanya agak susah nih untuk produksi ininya lagi. Ya beberapa kali juga nyobain pesen hakau gitu Kang ya. Dan aduh mengelebarkan desain gitu kayak si udangnya tuh bau asbes. Bau asbes. Anjir. Disimpan di mana udangnya? Dikeringin dulu. Goblok asbes. Anjir. Ya baunya kurang good lah gitu. Kurang fresh lah ya gitu. Ya, kurang fresh dan banyak banget orang di tempat itu beli hakau itu. Kok bisa gitu? Kok mau gitu ya beli itu ya gitu maksudnya. Itu mah udangnya rencananya mau dikeringin di atas di asbes. Rebon dijadiin rebon kalau jadiin terasi gagal. Udahlah jadiin hakau aja. Biar sekalian ya. Bau-baunya bau enggak enak lah. Hakau ini emang agak tricky sih untuk produksinya. Emang tricky. Karena awal tuh kita sering gagal lah untuk hakau. Karena kan di itu tuh ada tepung Cina gitu. Yang agak susah. Dan itu tuh memang harus pakai mesin. Kalau pakai tangan jaminan gagal. Pasti gagal. Pengaruh suhu atau kecepatan? Pengaruh adonannya itu waktunya sama ya olahannya tuh dia harus tepat, harus semuanya merata. Jadi harus simultan lah ya. Iya. Gitu. Kalau pakai tangan kan ya keringat atau gimana nih? Nah, benar. Jengdakinya. Wah. Bisa galak. Walaupun padahal cenah mah jeung daki teh ngeunah gitu cenah. Cenah tapi ai tidak berlaku lah ini. Belum pada bujur. Anjir. Ada jijik aja. Jeung murulup teh ini. Kayaknya bau dimsum itu dari situ campur keslita, dakon. Cuma itu mau mungkin sih kalau pabrik dimsum semua nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Kita full mesin kayak trauma gitu lah kalau pesen hakau gitu. Iya. Karena beberapa kali nyobain di beberapa warung dimsum yang berbeda gitu. Anjing udang apa sih gitu. Nggak banget lah ya gitu ya. Gitu. Berarti bisa disimpulin kalau misalnya kita dapat di salah satu warung dimsum yang jual hakaunya enak, berarti dia pengolahannya tepat. Betul. Pengolahan tepat. Untuk prosedur bahan bakunya juga bagus. Karena kan udang ini lumayan tricky ya. Dan pricey juga. Nggak bisa. Memang dikirimnya tuh memang harus pakai mobil cooler box memang. Terus nanti harus masuk freezernya juga harus langsung. Di luar tuh nggak boleh lebih dari 1 jam loh. Udang tuh nggak boleh lebih dari 1 jam. Jadi begitu suhu ruangan langsung pindahin. Justru kita tuh bikin itu kita langsung masuk ke cooler. Kalau freezer kan ada freezernya, coolernya. Nah itu tuh kita justru dari freezer kita harus pindah ke cooler dulu. Dari freezer ke cooler dulu, bukan dari cooler dulu. Agak lama. Dari freezer kan beku nih. Nah kita pindahin ke cooler. Fungsinya biar nambah masa
lama si udang ini bisa dibuka. Kalau misalnya beku juga kita nggak bisa langsung bikin adonannya atau apa, itu agak susah. Kedengerannya ya diantaranya pakai Optimus Prime gitu. Iya. Gak cepet. Agak susah gitu. Kalau gyoza ya memang kita full daging. Kalau full daging kita masih bisa ya dikit-dikit lah, kita masih bisa menekan harga. Dari sepengalaman Kang Yanuar gitu ya, ada nggak Kang menurut Kang Yanuar orang yang nggak suka dimsum? Semua ya, bukan nggak suka dimsum, baik itu somainya, gyoza, hakau, anything yang ada di menu dimsum, ada nggak menurut? Pernah ada kok, ada aja kok. Soalnya aku berpikiran everybody love dimsum gitu. Ternyata ada juga yang nggak suka cuman dimsum. nggak tahu kalau misalnya dia kategori yang berapa persennya gitu, karena memang saya pernah nemu satu yang tidak suka dimsum tapi dia suka yang goreng-gorengan. Oh, iya, nah, iya, kalau yang iya. goreng-goreng itu masih disebut dimsum apa enggak? Seharusnya iya ya, karena kayak kumis naga itu kan sebenarnya masuk varian dimsum. Sebenarnya Kumis naga, Senlong, komisnya senlong. apa udang crispy, ekado kan masih ini. Cuman dia tuh nggak suka dimsum yang memang dikukus. Dia beli pun yang siomay digoreng juga. Oke. Mungkin ya memang ada lah ya orang seperti itu. Ya mungkin beberapa persennya lah ya, tidak masuk. Sedikit. Mungkin nggak tahu 1%. Ya karena menurut saya mah ya everybody love dimsum. Siapa sih yang nggak suka dimsum gitu kan? Betul. Gitu. Cuman kalau yang zaman sekarang sih udah pada tahu dimsum lah. Iya. Dulu saya waktu awal-awal ya, apalagi tetangga aja nyebutinnya, ini apa sih, siomay ya? Iya. Bakso tahu, mana tahunya? Gitu. Gimana sih? 2018 masih pada gitu kan. Kalau sekarang mah udah booming lah ya, udah tahu semua lah dimsum tuh apa gitu. Yang pakai tongkat juga tahu, oh ini dimsum bukan siomay lagi gitu. Karena bakso tahu kan pengembangan dari dimsum, sebagian kecilnya dimsum kan. Bentukannya beda aja, yang bakso tahu biasanya ikan, tenggiri, ini kita full ayam. Tapi kalau trennya sendiri, dimsum itu mulai booming di mungkin Bandung lah khususnya. Itu tahun berapa nih? Kalau setahu saya ya, itu pas pandemi itu semua dimsum pasti booming. Oh. Saya aja bisa naik 4-5 kali lipat waktu pandemi. Apalagi memang kita kan tujuannya juga memang membantu orang-orang yang ini ya, yang baru keluar di PHK, terus ibu-ibu yang nggak bisa jualan. Oh itu banyak banget loh. Banyak banget. Kita reseller kita yang ibu-ibu yang dia jualan di sekolah-sekolah. Apalagi kan ibu-ibu yang recet-recet. Jangan, saya punya ini loh. Raos, iya maraos. Mau napisan. Kan sekolah banyak kan. Ayo sekalian orang arisan cenah. Memang banyak banget tuh yang dipakai arisan, yang terus dipakai jadinya sekarang hajatan, IO, WO. Di sini ada WO juga kan? Ada kita juga itu di situ. Hampir semua ya berarti ya. Gitu. Makanya kita ke situ. Nah, terus kita kan awalnya juga bikinnya yang gede ya, yang 35 gram nih yang ini. Yang ini. Nah, itu yang gede. Ini 35 gram ya. Cuman kok kira-kira segede Sukabumi. 35 gram, cuman kok jadinya kalau dibilang orang kan 3.000 satu itu kan mahal ya. Iya. 3.000 tuh untuk harga jual ya. Harga jual yang matang. Wah, ini gimana ya bisa dimasukin ke anak-anak TK, SD, SMP lah. SMP juga kan masih inilah jajan ya. Nah, kita ciptain mini. Yang gitu. ini. Mini yang ada di Mika. Nah, ini 17 gram. Ini isinya 100. Ini banyak ini. Nah, kan? Itu isi satu Mika itu isi 100. Isi 100. Nah, kita jual itu 1.100. Karena ya naik-naik lah. Kalau sebelumnya kita malah jualnya 880 perak waktu awal. Awal kita 880 perak, sekarang ya karena harga ayamnya terus-terusan, kita udah agak susah nih. BAP keluar. 1.100, kita itu 1.100 sudah mepet banget lah. Dulu kita jualan yang di depan itu juga agak kaget tuh. Saingannya juga ada yang banyak kan 1.000-an sekarang. Iya. Banyak kan 1.000 di mana ya? Pernah saya makan yang 1.000-an. Pas dimakan, ini terigu semua. Dulu kita sebelahan tuh. Kita udah existing, dia muncul sebelahan. Karena kan kita juga bikin yang matang ya. Pakai
pakai nama Gajah Dimsum. Biar kalau orang tuh tahu rasa, oh tahu gini bisa nggak reseller, nah baru kita arahin ke pabrik dimsum Bandung. Gitu. Berarti brand Kang Yanori Gajah Dimsum ya? Ya awalnya Gajah Dimsum. Nah sekarang juga Gajah Dimsum kita juga franchise untuk membantu orang-orang yang males build up dari awal. Kita fasilitasin. Effortnya kan gede ya mulai dari awal. Makanya pakai nama Gajah Dimsum. Pegawai enggak, kalau pegawai dari orangnya, karena kan pegawai itu tipikalnya cocok-cocokan ya sama owner ya. Gitu. Khawatirnya kita ini taunya ini nyalahin lagi nanti. Kali aja kayak Alfamart, bikin Alfamart udah dapet sama pegawainya juga. Nah, itu ada manajemen fee kan? Kalau kita no royalty. No royalty. Nah, jadi makanya semua silakan kalian atur, keuntungan juga mereka sendirian. Yang penting belanjanya ke pabrik Bandung. Ya saya sepakat belanja ke kita gitu. Sepakat kalau misalnya untuk pegawai cocok-cocokan. Ya, jangan sampai ada kejadian siram air keras lagi. Ketawa nih. Si bagus. Si bagus masih ribet aja sampai sekarang ya. Nah, goblok. Aduh. Kang Yanwar, kan Kang Yanwar ini punya 2 pilihan produk Kang, premium. Disambil aja. Salah. Terus. Ada 2 jenis produk kan, premium sama kita bilang mungkin nasional lah. Low end lah. Emang kita sengaja low end. Kita sebut low end. Langsung sebutnya low end. Nah, ini perbedaan harganya perbedaan harganya berapa persen tuh yang premium sama low end? Kalau premium sih sebenarnya bedanya bisa 40%-an ya. 40%-nya ya. Dan nanti emang kita ada inovasi lagi juga, kita memang mau bikin premium. Premiumnya lebih premium lagi atau premiumnya yang enggak Pertalite sama dengan premium udah hilang ya. Iya. Harusnya Pertadex ya. Salah. Kan banyak permintaan banget ya sekarang ya. Dia bilangnya ini kok tipenya yang ini Kang bikin lagi dong yang menyerupai itu gitu yang premium. Boleh kayak gitu. Karena kan memang kita juga menyiapkan set juga. Dimsum terenak yang pernah dicobain sama mulut. Teman-teman kalau misalnya pengen usaha dimsum bisa ke pabrik dimsum Bandung. Tapi sebelumnya saya ada pertanyaan dulu nih. Bentar. Akang udah menggeluti dimsum udah berarti kurang lebih 6 tahun ya, dari 2018 sampai sekarang. Nah, udah ngerasain berbagai macam rasa dimsum. Sampai tadi Akang udah bukan kepancing sih, tadi udah ngasihin pengen dong bikin dong varian rasa yang kayak dimsum ini misalnya gitu kan. Tadi kalau sebagian besar ya kita udah ngerti lah gitu. Karena kan yang premium tuh sebenarnya sebelumnya kita udah pernah develop juga. Gitu cuman karena keterbatasan manpower, terus yang sekarang juga kita masih kekurangan orang, jadi kita masih bisa fokus di sini dulu, masih fokus di sini, gitu. Makanya nanti kita tuh mau bikin premium itu di pabrik terpisah, gitu, tempat terpisah. Gitu. Dan itu masih sekalian branding juga, branding konten, branding apa, dan nanti juga namanya kita pasti ada embel-embel yang premiumnya gitu. Nah buat teman-teman Parodcast juga nih nggak tahu nih kalau teman-teman Parodcast ternyata belum punya pekerjaan juga, tadi udah di-mention kan pabrik dimsum Bandung ternyata lagi buka lowongan juga. Kalau mau kerja bisa juga, mau usaha bisa juga, jadi itu mau makan bisa juga. Ayam sama udang itu ayam aja. Ayam aja. Kalau pakai udang nambah lagi. Pendeknya. Guys, agak susah. Nih katanya ayamnya pakai ayam kampus makanya enak. Iya. Pakai daging ayam kampus mana? Ayam kampus mana sih yang enak? Tergantung. Lagi Kang. Berapa sih? Biasanya di ini basement salah satu kampus di Bandung. Asal jangan kegepannya kayak ya. Ke-mention nih. Contoh gitu. Ini gyoza. Untuk gyoza. Ini apa? Sebenarnya ada lagi yang enak tuh, kita kayak nori roll. Nori roll ada. Nori roll. Terus lumpianya juga enak, cuman saya nggak bawa juga ya. Harusnya saya bawa komplit. Lumpia kulit tahu. Lumpia kulit tahu itu bisa digoreng, bisa dikukus. Itu tergantung selera ya. Gitu. Cuman itu dua-duanya itu juara sih sebenarnya. Itu salah satu best seller juga kalau yang di kategori variasi. Gitu. Terus yang terbaru kita yang terkenal di Cikini
Gondang dia. Gohyong. Nah, itu kita udah bikin juga. Kita baru 4 bulanan lah. 4 bulanan. Gohyong udah launching. Gohyongnya ini. Gitu. Gohyong tuh digoreng ya. Gohyong tuh anggapannya gini, kayak lumpia panjang dipotong-potong. Potong-potong. Bumbunya mirip kayak pempek lah, cuman Iya. lebih manis, lebih cair. Oke, gitu. cukup gitu kan. Kayak cukup. Nah, So, ini untuk si chili oilnya produksi sendiri juga. ini sendiri juga. Mantap. Cuman kita memang bikinnya chili oilnya bukan yang premium ya. Kita akuin memang bukan premium karena buat ngejar low end ini kan kalau yang premium tuh agak susah ya. Iya, iya. Ini tuh kita jual 250 gram nih, yang setengah itu cuma 18.000. Wow. Ada di Gojek? Saya mau pesan. Kalau di Tinggal telepon aja. Gojek, Kang, ngapain Gojeknya ini tinggal telepon. pabrik Masalahnya dimsum mau datang Bandung susah. nggak akan ada. Gantung dong yang ke sana. Kita tidak buka Shopee Food untuk pabrik dimsum Bandung ya. Iya. Ya, ya. Tidak buka Tokopedia untuk reseller. Hmm. Kita buka Tokopedia pakai nama pabrik dimsum Bandung, harganya end user. Oke. Oh, Kalau sama. dilihat pasti mahal. Seharga Ya. kayak Iya. gajah dimsum aja ya. Karena kita harga 1.990 nih, dipakai untuk end user ya. kita jual bisa 2.900 atau 3.000 gitu. Kenapa ya? Itu karena kita punya komitmen itu ya maju bersama. Maju gitu, bersama. sama reseller. Iya. Nah. Jadi reseller juga nggak ngomel-ngomel. Iya. Reseller harus daftar itu. Harus daftar. Harus daftar. Jadi pendaftaran awal itu reseller itu minimal 300 pieces all varian. All varian 300 pieces. Jadi kalau misalnya beli mini aja 3 box saja misalnya. Udah 300 pieces. Udah 300 pieces itu udah langsung member. Dan itu tidak ada waktu misalnya oh ini masa member ini cuma setahun. Enggak, kita Ada. seterusnya. Seterusnya. Yang Continue lah pasti dia sudah terdaftar dan memang dia sudah divalidasi memang buat jualan. Jadi 300 pieces ini maksudnya all varian, bukan semua varian harus beli 300, tapi Enggak. salah satu varian aja. Bebas, yang penting Ya, satu bebas gitu. satu bon lah ya, satu bon itu ada 300 pieces. Nah, 300 piece ini ya macam-macam, misalnya gyozanya 80. Nah, iya. Jadinya, betul. Nah, tadi kan Kang Inur bilang chili oil kita nggak bikin yang premium. Chili oil yang premium itu yang seperti apa? Chili oil premium itu pakai udang rebon kecil-kecil. Ya, ya, ya. Oh. Ebi. Nah, betul. Ebi, terus Ebi pakai gaji. yang bawang putih goreng, Bawang putih goreng. pakai itu. Selanjutnya mah sama sih kayak ya ada minyaknya, ada apa blenderan si cengeknya, sama semua. Cuman ya itu kan di ebi biasanya yang agak mahal tuh sama bawang putih itu price-nya Kirain sih harus apa naik lagi. pedasnya tuh bukan cuma di mulut tapi ke hati juga gitu ya. Oh, mantan. Mantan ya. Kan siapa tahu, makanya Iya, saya iya, nanyain iya. cerita aja. Cuma biasanya kalau habis diputusin nggak akan kerasa sih pedasnya. Sakit. Aku gak boleh pacaran, mau fokus UN. Ayah. Anjir, bagus UN. Woi, Waduh. Tahunya besoknya Jadian sama orang lain. Goblok. ngechat ya. Wah, sakit. SMA banget anjir, jauh pesan. Bang, ini enak banget Kang, saya gak bisa berhenti. nggak apa-apa, sok mumpung. Mumpung ada. Iya ada. Kalau enggak mah berarti harus langsung ke pabrik dimsum harus Bandung. ke sana gitu. Berarti untuk pemesanan awal teman-teman kalau misalnya mau datang ke sana atau bisa daftar secara Bisa online datang WhatsApp. Bisa WhatsApp. Dan kita juga memang sengaja kan untuk area Bandung ini kita kelilingi 5 area. Jadi untuk baratnya Cimahi, untuk yang timurnya Cileunyi, sebelah Almasum, nah utaranya Awiligar, Pahlawan, paling bawahnya Bale Endah, tengahnya Jalan Reo nomor 11 gitu. Jadi memang kita sengaja biar memudahkan si konsumen ini mau ngambil atau misalnya diantar. Karena kan kalau kita dari Cimahi, dulu awal kita Cimahi nih. Cimahi ada konsumen dari Cileunyi. Waduh. Pusing. Pusing. Wah, ini sehari itu kurir kita nih ya pakai motor ngeluh mulu. Cileunyi jauh, Pak. Cileunyi nate Cinunuk teh nih. Aduh. Mending Cinunuk mah ranca ekek, wah. Cicalengka, wah. Udang dia asup Cimahi teh kan ngalewatan kota Bandung lah Iya. betul. Dikeun teh si ieu teh geraring teh. Waduh. Waduh. Pas wudu teh nya. Itu mah fake jadi atlet cewek anjing.
Muruluk yang bedak-bedak. Berarti sekarang tuh metode distribusi sama produksinya, produksi di satu tempat, terus nanti distribusiin ke 5 titik tersebut. Betul, ke 5 titik tersebut itu untuk area Bandung. Nah, kalau kota-kota lain kita kerjasamanya hanya satu saja. Hanya satu saja. Tiap kota satu. Walaupun ada juga nih kayak kemarin misalnya mending saya aja yang jadi distributor, padahal sekarang kita tuh udah ada distributor existing ya. Karena mungkin si ini belinya ke sini banyak, dia ngerasa punya modal, dia bilang saya punya ruko, mau berapa pembelian awal 50 juta, nggak apa-apa saya aja, tapi distributor saya. Nah cuman kita kan nggak bisa ya. Waduh nggak bisa Bu, maaf gitu. Kalau misalnya emang ibu mau beli di ibu ini gitu. Karena udah menjalin kerja sama duluan ya, menghargai duluan. Kita nggak bisa, kecuali ya memang si itunya punya fraud ya. Ada juga gitu. Ada juga. Ada ya, kayak kita kan sistem kalau untuk sama distributor justru batiknya malah gedean distributor. Oke, sorry. Nah buat teman-teman, buat sobat candi yang masih belum tahu apa itu fraud, kecurangan. Fraud itu kecurangan. Cheating lah. Cheating. Bisa fraud, bisa tidak bayar. Wow. Ada sampai ada di satu kota itu nggak bayar sampai 45 juta. Jadi sekali kirim itu kan kita memang untuk distributor ya atau cabang itu kan kita kasih kemudahan. Kita kirim dulu, nanti 1 hari atau misalnya dalam waktu TOP lah 7 hari, 1 minggu itu baru bisa bayar. Nah ini yang dimanfaatin oleh si orang itu. 45 juta nggak dibayar, pas kita datang nih galakkan dia, diomelin kita. Itu kita sampai 3 kali datang lah. Pertama saya nyuruh karyawan, masih nggak mempan. Saya datang kedua masih marah-marah. Ketiga saya bawa polisi. Masih nggak mempan juga. Ya karena polisi bilangnya kan undang-undang itu kalau misalnya dia itu mau membayar dalam waktu tertentu, bayar berapapun itu sudah dianggap mau membayar gitu kan, dalam hutang piutang kan. Nah itu makanya saya juga udah nggak bisa apa-apa gitu loh. Emang agak tricky sih kalau yang gini-gini tuh. Makanya ya sekarang tuh benar-benar orang yang kita kirim tuh yang benar-benar orang kita percaya lah. Kalau yang kayak misalnya distributor yang kita agak kurang percaya, dia harus bayar dulu. Tapi nagihnya pernah dengan cara yang radikal nggak Kang? Udahlah gini Pak, Bu, daripada pusing-pusing lah. Sok we ku celih lah hiji gitu. Nah, ini tuh sebenarnya gini, kita kan sebelum penagihan tuh kita tuh ada sempet nanya-nanya ya. Dan di situ tuh memang terkenal zona merah. Untuk DC. Untuk DC. Bukan DC aja, tapi kayak nggak bisa disebutin ya. Pakai mau rentenir. Agak berat ya gitu. Tapi di sensor aja ya, sama di blur aja mulutnya. Ini boleh. Iya, kayaknya itu di blur aja. Bahkan sampai polisi yang ini juga dia nggak bisa ngomong kenceng sih. Gitu. Jadi ya akhirnya diskusi santai ya gitu. Mediasi. Ya Kang, ya gimana tuh Kang? Ya itu dia saya bantuin, tapi itu pun ya karena kan emang ajudannya si Polres kota itu ya. Gitu. Nah, karena punya teman situ makanya itu. Cuman ya mungkin dia juga menjaga daerahnya atau apa. Cuman ya gitu akhirnya win-win solutionnya itu. Bagi dia win-win solution ya. Kalau bagi saya lose solution. Ternyata belajar itu mahal ya. Agak susah lah. Jadi apa ya? Yang mahal mah pengalaman. Dan pengalaman nggak ada di sekolah gitu kan. Nggak ada. Kita tahu kan bahwa di dunia, bukan di dunia, yang namanya selling itu ada negotiation ya. Ada tawar menawar. Ada nggak Kang? Ya pasti ada sih ya. Cuman yang datang ke Kang Yanuar untuk ya mungkin reseller untuk apa? Tapi pengen lebih murah lagi dan ngotot nyebelin lah. Itu banyak ya sebenarnya. Kalau itu mah adalah 2 apa ya? Adalah 2 atau 3. Banyak ya? Banyak kan lebih dari 5 dong. Itu mah kayaknya natural ini ya.
panggilan jiwa lah. Insting kayaknya ya. Insting manusia tuh kayaknya kayak gitu ya. Mencari yang murah, murah banget. Kita tahu ya, negosiasi itu harus lah dalam selling gitu. Memang banyaknya tuh ibu-ibu sih, banyaknya yang kayak gitu. Jual cerita derita bukan? Dia bukan jual cerita derita, cuman dia merasa penjualan dia tuh sudah banyak, padahal sebenarnya yang lebih banyak banyak gitu loh. Dan nggak protes ya? Nggak protes, dia tuh beli 5 dengan angka misalnya 1 jutaan lah ya. Ini tuh saya tuh beli tuh setiap minggu ada, padahal yang setiap hari juga banyak. Yang setiap hari 10 box yang 4 juta juga banyak. Oh iya Bu, gimana Bu? Gitu kan. Emang pas kebetulan kita juga suka handle juga kan gitu. Jadi saya pengen diskon lebih banyak dong. Bu, kalau misalnya mau lebih banyak, kita juga sudah ada aturannya nih. Karena kan kita memang lebih dari 1 juta itu diskonnya 1%. Lebih dari 2 juta diskonnya 2%. Itu udah gede loh Bu. Udah gede Loh. Apalagi memang harga di sini Ibu kalau mau beli ke kompetitor harganya berapa coba lihat. Iya benar. Mau premium lebih besar lagi. Saya jamin Bu, di saya udah paling murah gitu. Emang udah paling murah. Mau pelayanan juga udah diantar. Udah tinggal nunggu di rumah gitu. Nggak pakai ongkir kan, diantar. Saya juga kadang kalau misalnya nawar suka nggak tahu diri sih Kang saya ya. Karena aku beli apa misalnya yang masih bisa untuk ditawar gitu ya. Kadang saya suka masuk akal, tapi berjalannya waktu terus sekarang diberitahukan juga sama Kang Yanuar. Kasian juga sih gitu kalau misalnya sebagai pedagang, sebagai seller, tapi ditawarnya ada dandanan gitu. Nah, saya tipikal seperti itu lumayan lah. Lumayan nggak tahu diri kalau nawar gitu. Misalnya saya pernah tuh Kang, ini out of the box ya, out of topic. Saya mau beli sepatu futsal. Ya memang sepatu futsal biasa lah, bukan yang pricey, bukan original gitu, nggak biasa di toko gitulah. Kadang minta nanya harga gitu kan berapa, 150, 150 sok 70 saya diambil. Jika lain ke orang dia wae, dan itu terpakai kan. Jika lain ke orang dia wae, padahal saya udah orang situ gitu. Betul, dan itu manjur. Menawar itu hal yang wajar. Kalau misalnya dianggap keterlaluan, ya sebenarnya itu balik lagi ke pola pikir kita. Ya memang dia tuh, kalau kita di posisi dia, memang kita tuh pengen cari apapun yang paling murah. Gitu, makanya saya tuh mengajarin karyawan kita yang frontliner itu yang nggak bisa nafsu gitu. Tapi tetap kita kasih pengertian. Di kita itu udah paling murah Ibu gitu. Kalau misalnya Ibu mau ke yang lain juga boleh gitu. Tapi kan tetap harus sabar ya. Gitu. Jangan sampai kepancing emosi gitu lah. Jadi yang saya pikirin teh ini saya sebenarnya menggunakan prinsip ekonomi apa saya pelit sih? Itu yang jadi pikiran saya tuh. Kayaknya kalau misalnya Akang beli sepatu ya itu masih masuk akal ya untuk dinego. Saya pun sama lah kan. Apalagi misalnya kayak di babe gitulah ya, barang bekas atau apa. Ya itu mah yang misalnya ini mah sekitaran sakit ya biasanya. Hal yang wajar. Hal yang wajar itu hal yang wajar. Berarti saya wajar. Bukan tidak tahu diri saya. Wajar kok wajar. Kalau kaos itu juga kan wajar kan. Apalagi sekarang udah pada tahu lah bahan kaos berapa. Kalau misalnya ada yang harga lebih, misalnya kita mau beli kayak kemarin nih saya beli pakaian untuk karyawan nih, misalnya 100 pieces. Nah kita kan nawar gede juga masih saya anggap inilah wajar. Menurut saya ya. Karena pesannya banyak ya. Karena pesannya banyak, terus kita juga tahu bahannya apa, cara bikinnya berapa, HPP-nya berapa. Jadi saya tuh cuma bilang, tunggu deh tuh atau nangan untung nah, dek naik haji deh gitu biasanya. Nah, berarti kalau sekarang posisinya banyak resellernya itu ibu-ibu, banyak ibu-ibu kan? Ada ibu-ibu guys. Gitu. Banyak juga sih. Banyak juga ibu-ibu. Ada testimoni yang mengharukan gak sih buat pabrik dimsum Bandung? Kayak misalnya, terima kasih karena Bapak anak saya bisa kuliah. Kayak gitu. Kalau itu sebenarnya kan sekarang udah full di handle karyawan ya. Jadi mereka tuh kadang biasanya nggak ngomong langsung, tapi chatting biasanya. Chatting. Kalau orang udah lama tuh yang dulu saya masih handle itu biasanya chatting. Gitu. Tapi ya nggak apresiasinya sih nggak sampai segitu sih, belum ada sih. Karena kan mereka juga pakai nama sendiri kan. Apalagi kalau dia misalnya komen atau di Google Maps gitu,
mereka kan pasti menghindari dong. Iya. Karena kan nah si ibu ya berarti si ibu itu malah di dia tuh. Kan kadang gitu. Iya. Jadi itu kadang mungkin mereka hindari. Cuman ya kalau yang berterima kasih sih ya cuman saya tuh dari sini loh dari dulu ya. Saya tuh selalu setia misalnya dari 2000 pertama awal buka kamu kan di sini gitu. Saya masih jualan kan di sini gitu. Tahu lu Kemarin gini gitu. Cuman ya yang saya tahu sih dia sih sering jalan-jalan ya. Entah ya maksudnya. Komplain dan apa ya dan apresiasi selalu berdampingan ya. Ya, gitulah ya As gitu. a customer service ya, karena saya juga sebagai customer service gitu kan ya, untuk menghindari menyelesaikan hard complaint itu kepake pisan ya Kang ya. Betul. Ilmu dari customer service itu yang hard complaint tiba-tiba oh ya udah hard complaint itu bisa meredam lah gitu. Apalagi karena kan mereka tuh sebenarnya pada saat hard complaint marah-marah itu kan pengen didengar. Pengen didengar, terus apalagi misalnya dia merasa ownernya ikut turun tangannya. Apalagi kalau misalnya ada hard complaint kayak kemarin itu saya langsung telepon. Saya telepon terus pengiriman juga saya yang kirim. Gitu maksudnya untuk ini. Tapi jadinya malah dia nggak enak. Pasti. Aduh, enggak udah ini mah cuman ini aja saya. Karena amun tadi iya mah ini ke mana-mana gitu. Muncul wah. Nah, kalau misalnya syarat jadi reseller kita apa aja nih Kang sama jadi untuk infonya bisa kontak kemana? Oke, jadi untuk syarat reseller itu kita pembelian awal 300 pieces. Pembelian awal 300 pieces itu all varian. Jadi jangan dianggap misalnya satu siomay harus 300 kata itu lumpia harus 300 enggak. Jadi semua dalam satu catatan bon itu 300 pieces udah langsung terdaftar di reseller. Nanti dikasih kartu nama dan nama nomor telepon juga nanti kita input di sistem kita. Untuk medsos kita Instagram di pabrikdimsum.bandung pabrikdimsum.bandung gitu. Nanti ada aktif lah gitu. Sama TikToknya juga Pabrik Dimsum Bandung gitu. Joget-joget nggak TikToknya? Iya dong. Karena kan kebanyakan kita cewek juga ya gitu. Nah, terus untuk selanjutnya untuk reseller yang tadi ya, yang 300 pieces. Nah, selanjutnya itu minimal hanya 100 pieces saja. Minimal. Untuk mendapatkan harga reseller. Untuk mendapatkan harga reseller. Berarti apa ya? Buka pintu lah ya, untuk buka pintu betul. 300. Tapi pas continue awalnya aja 300. Karena gini. Karena banyak juga yang misalnya beli 100 di awal ternyata buat konsumsi sendiri. Terus buat ini sekolah, apalagi misalnya kita kan expirednya berapa 3 bulan. Oh, cukuplah 3 bulan membayar misalnya 100. Nah, kita tuh menghindari yang itu. Karena nanti reseller kita juga jadinya berkurang gitu. Kalau misalnya memang kamu mau untuk konsumsi pribadi, ya ke reseller kita atau ke cabang kita gitu. Dengan harga yang memang beda gitu. Kalau mau tetap beli di pusat nggak apa-apa, tapi harganya ya tetap mengikuti harga konsumen. Kang, dari omset 200.000 modal awal 200.000 ya. Aduh, ini tuh karena udah nanggung kemarin keliput ya di 6 berita. Dari modal 200.000 kok bisa sih Kang sampai dapat omset? Ya, kemarin tuh jadi 1,3 ya. 1,3 M sebulan gitu. Jadi udah 3 bulan ini 1,3. Cing beli kawa-kawa aing ngojay di dinya aja. Omset ya, omset. Kalau bersihnya sih enggak segitu lah. Pengen nanya sih sebenarnya, tapi kan nggak mungkin ya buka dapur ya. Iya. Kayaknya nggak mungkin. Omset aja udah wah. Iya. 100% loh. Gila keren. Gitu. Cuman ya udahlah ya, nanggung sekarang udah bilang. Kemarin saya diomelin sebenarnya. Sebenarnya tipis-tipis juga nggak apa-apa kan? Lu pengen pajak datang ke tempat lu apa? Iya bener itu. Gitu, karena kan ya gitulah. Makanya kemarin, aduh iya lagi. Karena sebenarnya kemarin itu pas kita diliput sama Detik, Kumparan, Jawa Pos, Tribun, Pikiran Rakyat malah lebih gila lagi dia. Cetak koran lagi. Cetak koran ya. Makanya ini enggak yang online aja Pak katanya. Ya udah masuk ke yang ini cetak, aduh.
Tapi omset ya teman-teman ya, omset. Omset ya, omset bersihnya ya. nggak akan nyampe segitu, bersihnya Nggak. enggak lah. Ya, karena kan kita baru berbadan hukum itu di 2023 pertengahan lah. Gitu. Buat orang pajak enggak segitu, enggak segitu. Kan badan hukum teh UMKM tuh kan masih ada waktu 3 tahun nih. Not masih ada 3 tahun, aman ya. Masih ada 3 tahun tuh masih 0,5% gitu. Jadi Nah, bisa ada orang pajak yang lihat. Please. Itulah kan kita masih UMKM Masih gitu. UMKM. Gitu. Cuma emang nanti setelah 3 tahun ya kita pikirin lagi lah. Ya kan kalau misalnya ya usaha atau lah wira-wira Ya. swasta kan Nah. fluktuatif kan ya. Naik turun Betul, gitu kan. fluktuatif, Ya, betul. tidak bisa dipatok gitu kan, kita dapat hari ini dapat berapa, besok dapat berapa, 3 bulan ke depan dapat Iya, berapa gitu kan. iya. Kita kan nggak bisa nggak Betul. bisa ya nggak konstan lah ya. Konstan, betul. Yang Mau- si Makanya bulan depan juga kan kita belum tahu apakah kita dapatnya cuma 5 juta kan ya? Iya, bisa jadi, Oh, betul. Bisa jadi, makanya jangan ngejar lah. yang dilihat dari si Perempuan laur ini geus ngomongin gitu si mati ngejar-ngejar. Tapi kalau bicara omset nih kan berarti 3 bulan terakhir ini termasuk omset yang tertinggi nih. Ya. Ya. Kan dekat lagi beberapa bulan lagi mau lebaran. Biasanya kan momen-momen kayak lebaran tuh gokil nih penjualan ya. betul, Hampir betul. semua lini nih. Perkiraan Kang Yanuar kira-kira itu nanti di lebaran yang sekarang dengan yang sekarang nih. Itu bisa berapa kali lipatnya? Sebenarnya kalau kita ready stock Lebarannya. itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Enggak, maksudnya ini Serius. yang untuk tanya lebaran apa bulan Ramadannya 1 bulan? Ya, maksudnya sebulan Ramadan itu, Ramadan. Ramadan sampai lebaran itu tuh sebenarnya gini, kita kemarin itu 3 kali lebaran itu terkendala stok. Terkendala sama Stok. Jadi misalnya kita baru datang itu udah habis langsung. langsung habis. Sebelum datang itu mereka tuh udah ngelis PO semua tuh. Makanya kita sebenarnya sama reseller yang misalnya PO-nya terlalu banyak, emang kita empet-empetin gitu loh. Sabar ya, bagi-bagi lah. Katanya PO-nya juga dari puasa Udah tahu sebelumnya. udah puasa sebelumnya itu. Wah, pokoknya ini udah 3 kali sempet nangis lah karyawan kita. Pokoknya Kapan istirahat? admin distributor, admin reseller itu sempat nangis karena kan omelannya luar biasa ya, apalagi emak-emak. Iya. Jadi mereka tuh yang memang lagi enak-enak jualan nih misalnya. Iya. Wah, apalagi lebaran kan. Iya. Lagi enak jualan, taunya si bahan bakunya habis kan. Oh, langsung kalian tuh gimana sih? Sempet nangis lah itu. Pokoknya setiap ini pasti ada nangis lah. Padahal mah satu sisi seneng mereka teh ya. Tapi karena dikomplain jadi nangis juga. Ya gitulah. 2 sampai 3 kali Gitu. lipat. Makanya yang tahun kemarin malah karyawan kita 5 tipes produksi. Karena kan kita paksa untuk lembur 24 jam. Ayo atuh, tambahin yuk, gaji 2 kali lipat. Udah ini senang, wah cat. Kering. Asupna saminggu anjir. Cai teh. Kang Yanuar akhirnya ngomong kasar. Oh, iya. Kan sekali ya tambahin bayar. Enggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aman. Bukan aman. Santai. 3 kali lah, 3 kali lembur, tapi nggak masuknya seminggu lah, itu aja udah parah lah. Walaupun emang sebenarnya kan mereka juga kan untuk ngumpulin uang untuk ke kampung ya. Iya. Karena memang kita 70% itu memang rekrutnya orang dari Jawa Tengah, dari apa, jadi kita kasih mes. Oke. Dikasih mes juga. Kasih mes. Yang kawan si pabrik dimsum Bandung ini segimana? Nah, kalau sekarang masih Jakarta sama Jawa Barat. Kita masih kuasain yang udah yang di-reach ya. existing ya, Yang yang di-reach existing, itu aja masih kurang gitu. Jadi kalau misalnya ada orang luar kota, kayak Semarang kemarin kita juga masih belum. Makanya yang WA khusus untuk kemitraan itu tangting tapi nggak saya balas. Didiemin, makanya saya bikin story sama bikin display picture lah ya. Display picture. Mohon maaf saat ini kita belum bisa buka kemitraan. Nanti pada saat kita buka kemitraan kita akan informasikan di Instagram. Nomor WhatsApp yang di approach itu nomor perusahaan. Ada ya? nomor perusahaan. Bukan nomor Kang Yono pribadi. Jangan gila. Aduh, nomor saya mah tung tang ting tung. Hidupnya nggak tenang nanti. Orang di Google Maps ada yang Gajah Dimsum aja itu padahal Gajah Dimsum ya. Nomornya kan masih ke saya ya. Itu kalau telepon nomor nggak saya nggak saya angkat. Kalau tutup nih ya, dia suka telepon. Pas saya angkat lagi asemnya tuh.
Kang saya mau beli atuh, ini saya udah jauh-jauh atuh dari Cianjur misalnya. Aduh kan, makanya jadi ya udah tukang tunggu sebentar ya, nanti saya ke sana gitu. Padahal kan rumah saya di Marga Asih, toko saya pusatnya di Cibogo. Gitu. Jadi mau nggak mau saya harus datang, saya ada iba tehnya. Marga Asih Cibogo lumayan Atau udah ke sasarean gitu mah. Kerawasan istirahat. Aduh. Lumayan lah. Gitu jadi masa. Iya benar. Ini yang mau ditanya nih, produksi per hari ayam udang berapa kilo? Waduh, kalau misalnya bahan baku ya seminggu bisa 2 ton. Seminggu 2 ton. Masing-masing itu teh. Iya. Kalau untuk per harinya, kalau per harinya kita bisa sekitar 30 ribuan pieces lah. 30 ribuan pieces yang 3 shift itu 30 ribuan pieces. Apalagi kalau misalnya ada shift yang misalnya bikin mini ya. Kalau mini dia kan tangannya bisa lebih cepat lagi tuh. Iya. Bisa 2 kali lipat. Gini nih. Bukan gini Pak. Kalau gini beda kayaknya shiftnya itu. Siapa tahu aja kan pas lagi apa set di comai gitu. Gitu ya. Ini tidak menutup kemungkinan dong. 30.000 pieces per hari. 30.000 pieces per hari. Bertahan stok berapa lama? Waduh, kalau saat ini itu nggak bertahan 1 hari pun. 1 hari bikin produksi. Ini masih anget nih. Ini baru tadi pagi nih. Ini tuh. Nah, ini belum beku nih. Kalau ini kan memang sudah kita repack ya. Iya, ini repack. Nah, kalau yang ini masih anget nih. Masih anget iya, banget. benar Kang, jangan Kang. Tapi ada standarnya nggak? Misalnya beres dari produksi harus masuk freezer dulu berapa lama baru bisa dikeluarin? Nah, kalau awalnya sih memang kayak gitu ya. Cuma kan sekarang karena buru-buru, jadinya pengiriman tuh udah jadi langsung kemas, langsung kirim. Langsung ada yang ambil aja. Langsung udah ada yang ambil gitu. Jadi di tempatnya masing-masing udah masuk freezer. Kayak di Cimahi masuk freezer. Nanti udah sampai Cimahi diambil lagi sama orang. Cuman numpang, cuma nyampe doang. Iya. Tadi kan kita berbicara soal omset nih Kang. Untuk boncosnya deh. Jual beli mah pasti ada untung ruginya. Boncos terbesar terparah kita sebut nominal aja lah. Boncos terparah. Sebenarnya kalau boleh jujur kita belum pernah boncos. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ya. Jangan sampai lah gitu. Semoga terus bertambah. Semoga. Karena kan memang dari awal tuh memang kita kan rekrut tuh sesuai kebutuhan gitu. Sesuai awal kebutuhan dan memang alhamdulillahnya tuh marketnya tuh memang ada terus, terima terus, apalagi sekarang juga makin terus ya. Makin terus nggak tahu nih kalau ini mungkin terkendala stok ya, mungkin bisa masih tetap di sekitar segitulah. Iya. Gitu. Kalau misalnya nanti udah nambah 10 lagi mungkin bisa di 1, sekian lah. Ya bisa naik lagi ya. Gitu. Ya kan Kang Imar sebagai expert lah. Iya. Expert dimsum. Saya pernah dengar aja sih Kang informasi gitu bahwa dulu si dimsum atau bakpao itu sebenarnya si dagingnya tuh pakai pork. Itu bener nggak Kang? Kalau di luar sana betul sejarah sih. Lah, kita berbicara soal kalau sejarah si dimsum. dari Sinanya juga kan malah dimsum tuh sebenarnya sarapan. Oke. Untuk menu sarapan. Di situ juga banyak ada porknya, ada apanya. Cuman kan udah nyampe sini ya dikemas lah. Berarti kalau secara proses bisnis dan perizinan, kalau misalnya ini kemungkinan sih saya perkirakan nggak mungkin ya. Misalnya pabrik dimsum mau pelebaran usaha, bikin yang non halalnya, berarti harus bikin bendera baru ya. Harus kita bikin. malah nggak ada kepikiran ya untuk yang non halalnya sih kita belum ada kepikiran. Namanya juga bertanya. Cuman ya sah-sah aja sih sebenarnya kalau di dunia bisnis tuh. Yang penting kan ada marketnya. Marketnya misalnya 10% di situ, ya kalau memang kita memungkinkan bikin yang itu ya kenapa enggak sih gitu kan ya. Gitu. Cuman saat ini sih masih belum ke situ. Karena memang harus beda pabrik, harus beda nama. Iya, beda nama ya. Gak bisa juga nama harus sama. Nggak mungkin. Dan memang harus beda manajemen sih. Beda manajemen total. Peralatannya juga kayaknya harus terpisah semua. Teman saya ada kan yang memang berkecimpung di dunia kuliner gitu. Dia membuka usaha makanan lah. Dan untuk mendapatkan sertifikasi halalnya sulit banget katanya. Banget. Oke, berarti itu pabrikan ya? Ya sama, saya juga susah awal. Benar-benar sulit. Betul. Memang sulit banget sih. Ya mungkin
Ya negosiasinya agak lama mungkin ya. Dari BPJPH. Negosiasinya agak lama mungkin ya, negosiasinya. Masalahnya saya tuh dari situ juga ya kalau udah denger. Cuman ya memang mungkin aturan BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Halal lah ya, gitu. Untuk yang produksi sudah pabrikan atau di atas, kalau nggak salah ya di atas 500 juta per bulan, itu memang harus daftarnya reguler. Gitu. Okay. Kecuali kalau misalnya kita masih rumahan nih, namanya pakai nama seorang, nah itu bisa self declare namanya. Jadi orang itu datang hanya melihat bahan-bahannya ini udah jadi besoknya langsung. Boleh mencantumkan nama logo halal. Cuman harus pakai nama orang dan memang dia terbukti hanya UMKM yang misalnya omsetnya tidak lebih dari 500 juta deh kalau nggak salah gitu. Nah pas kita tuh kemarin tuh memang tidak fokus di situ kan, karena merasa kayak dewe lah jualan weh lah gitu, sampai akhirnya kemarin kita mau self declare ditolak. Karena udah omsetnya udah kegedean, udah gede, dan sudah berbadan hukum dan sudah misalnya orangnya sudah banyak, jadi nggak bisa, akhirnya kita kena dar lah pokoknya ya. Ya, pokoknya mah lumayan aja. Nunggunya berapa lama Kang? Nah kalau itu cepat. Cepat. Sebulan. Jadi kalau misalnya reguler tuh kan kita ada penyusunan, terus kita harus ada training 3 hari full menghadap laptop, terus semuanya tuh harus terinci tuh dari masalah bahan. Pas ada surveyor juga, auditor. Surveyornya bahan datang bakunya. Auditor. Jadi memang ini kayak gini, ini itu dicek memang harus benar. Kalau enggak nggak bisa keluar. Ya yang teman saya itu kan bilang, wah emang susah gitu, susah dan lama gitunya. Dia baru sampai dapat ya sudah bisa dapat setahun setengah katanya waiting list gitu. Nunggu. Oh gitu. Katanya. Ini halal apa BPOM nih? Dia bilangnya waktu itu halal sih. Kalau halal ya berarti mungkin jalurnya kurang canggih aja kayaknya. Ini ya kalau antum kan ada jalurnya ada sponsor ya. Ada sponsor ya. Jalurnya emang ya harus itu sih, harus struggle. Lebih lihai lah gitu lah. Kalau untuk logo halal, tapi kalau untuk BPOM memang waitingnya bisa lebih 1 tahun lebih. Untuk BPOM. Memang kita akuin, saya juga belum BPOM sih. Karena memang waitingnya bisa 1 tahun lebih, itu pun bisa 1 tahun lebih itu udah beruntung ya. Bisa sampai 2 tahun atau apa. Nah, tapi kalau penggunaan halal kan tentunya buat meyakinkan seluruh konsumen ya. Betul. Nah, kalau BPOM, kalau misalnya dengan halal udah cukup, BPOM ini nanti kira-kira penggunaannya untuk kemana nih? Nah, BPOM itu biasanya kalau kayak kemasan terus dijual di supermarket, Indomaret, terus Borma. Nah itu biasanya diminta nomor BPOM atau minimal PIRT. PIRT-nya. Nah PIRT itu berarti usaha rumahan. Maka saya juga nggak bisa itu daftar PIRT karena udah bukan rumahan lagi. Kuduna emang di awal kuduna. Kalau dari kata teman saya mah kan untuk BPOM ini gitunya ya surveyornya ngecek ke tempat produksi, kebersihannya dinilai, terus apalagi ya teman cerita teh higienis untuk produksi juga dinilai katanya teh. Betul. Banyak sedikitnya pegawai juga dinilai. Betul. Itu sebenarnya bukan banyak sedikitnya pegawai, tapi pegawai itu memakai apa ke dalam pabrik atau ke tempat produksi. Misalnya gini, sudut kemiringan tembok itu jadi masalah. Biasanya L kan ya? Iya. Itu nggak boleh L. Jadi harus ada ininya. Apa ya namanya tuh? Jadi nggak langsung nusuk gitu loh. Nah alasannya itu ya kalau yang si sudutan itu bisa menimbulkan kuman lah istilahnya. Makanya kenapa harus bikin gitu. Terus airnya pun harus jelas sumbernya dari mana, dicek juga. Asam basanya, BPOM memang luar biasa. pH-nya ya. pH-nya, terus nanti dicek nih di udaranya, itu seberapa banyak debu yang ada di situ. Luar biasa emang. Orang yang produksi itu harus
pakai wearpack. Oh, mau balap. Wearpack. Wearpack ini ya. APD mah namanya. APD mah iya atunya kesehatan. Nah, tapi kan namanya wearpack juga kok. Wearpack juga sebutannya. Ya kan nggak mungkin kan mau produksi siomay pakai celana sobek gitu kan, pakai kardigan. Yang pakai motor teh jengkian ya kan. Eta mah manggihna di pabrikan perindapan sih kan. Suku teh digawe. Aduh, perindapan mah jeung ieu. Ya, geus teu paruh. Kieu Cah, pakai leungeun aja. Kang Edward, ya mungkin sebelum closing mereka nanya. Harapan dari Kang Yanuar dan ya harapan untuk Kang Yanuar juga harapan buat teman-teman di luar sana untuk menjalankan bisnis F&B. Ya. Memberi pesan ke teman-teman juga maksudnya. Harapan Kang Yanuar ini untuk ya terutama pabrik dimsum Bandung lah ya. Goals yang pengen banget untuk dituju apa ya? Top 1 goals aja lah. Jadi gini, kalau visi misi kita tuh kan sebenarnya dari awal tuh untuk bisa membantu banyak orang. Gitu. Jadi kita tuh bisa berguna juga nih untuk orang, walaupun misalnya orang itu berduit apa enggak. Sebenarnya orang itu nggak berguna. Berduit apa enggak? Karena kan gini, karena kan kebanyakan sekarang tuh untuk yang memulai bisnis tuh harus punya modal. Di kita tuh malah buka sekarang jualan tanpa modal. Jadi dia ngambil dulu di kita, silakan jualan, nanti terakhirnya baru bisa kasih ke kita. Gitu. Itu kan udah salah satu bentuk usaha untuk membantu orang ya. Gitu. Pengennya itu. Jadi reseller juga berkembang. Kalau reseller berkembang, senang, otomatis kita juga makin besar. Gitu. Terus untuk kedepannya juga yang jangka panjangnya ya kita sebenarnya pengen menjadi perusahaan yang bonafit juga, misalnya kayak Ricis, terus Indofood itu kan memang awalnya juga kan, apalagi Ricis ya, Nabati itu kan awalnya juga dari UMKM kan, gitu dia makin tinggi, sekarang sudah CSR-nya, duitnya udah kemana-mana, membantu orang banyak. Saya juga pengen seperti itu sih. Sampai mancanegara nambah Iya, gitu, betul. Mungkin bisa jadi ya nanti bisa IPO, amin ya. Amin. Jadi bisa berguna lah untuk seluruh masyarakat lah gitu. Pesan apa ya? Duluan Mama. Pokoknya 5 tahun ke depan bisa jadi saingannya Cadea lah ya. Wah, amin. Cadea salah satu produk frozen food Cadea kayak Cadea ini singkatan apa? Cedea. merek singkatan. Merek kayak Fiesta, Cadea. Fiesta, Kenzler, sosis. Oh, good. Ya. Ini Cadea salah satu merek di PT ini. Saya kira Banyak banget brandnya emang. Saya kira Cedea gitu. Orang Cedea gitu ya. Cedea. Saya kira gitu, ternyata bukan. Nah, terakhir Kang. Ya. Pesan dan saran mungkin ya buat teman-teman di sana yang ingin mencoba ke bisnis F&B. Kita kerucutkan dimsum, pesan dan sarannya apa nih Kang? Oke, kalau yang mau dari produk ataupun baik dari produk maupun si personal approaching-nya. Oke, sebenarnya sih kalau mau berbisnis di dunia manapun ya tetap harus fokus ya. Fokus dan kita juga harus lihat poin ini nanti keunggulannya di mana. Ya kayak SWOT lah ya. Keunggulan kita di mana yang kita bisa gali dari potensi kita. Terus kita juga harus tetap inovasi, kita harus bisa ngelihat pasar. Pokoknya kalau menjadi pebisnis atau pengusaha itu jangan pernah merasa puas lah. Karena di luar itu lebih banyak lagi orang yang pintar-pintar, lebih banyak lagi orang yang ngerti. Contohnya saya TikTok juga saya sebenarnya nggak paham. Tapi karena saya rekrut orang yang paham, saya belajar. Oh gini joget-joget. Ternyata tuh tidak joget-joget aja gitu loh. Ternyata pangsa pasarnya tuh luar biasa TikTok Makanya kita juga sudah merambah ke situ. Makanya kita sih atau misalnya untuk orang lain nih yang nonton, misalnya yang baru mau usaha, jangan berkecil hati lah gitu. Kita fokus, kalau misalnya memang fokus pengen jualan ini ya jualan ini maksimalin dulu lah apa yang ada potensi di situ. Kalau misalnya memang gagal, bangkit lagi.
Keren. Terima kasih banyak Kang Yanuar. Ya, sama-sama. Sudah mau mampir ke podcast kita yang sederhana ini. Betul. Mudah-mudahan Kang Yanuar sukses terus ya. Betul. Amin. Sehat, pokoknya Amin. sehat, selamat Amin. barokah pokoknya mah. Bisnisnya makin melejit gitunya, tapi ke Mars kalau bisa nanya. Entitas di sana, saya mau dimsum. Yang alien tanya ini. Iya, amin. Mudah-mudahan enggak. Itu kan tidak menutup kemungkinan ya. Betul sekali. Ya, tapi Iya. enggak rasional sih memang. Nggak rasional emang, tapi nggak apa-apa. Namanya harapan setinggi langit, tembus langit kalau bisa. Iya, kalau cita-cita kan harus tinggi langit selama kaki kamu napak tanah. Nah, itu ya Kang ya. Betul. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Kang banyak, Yanuar. Kang Terima Yanuar. kasih banyak juga buat teman-teman semua, buat sobat Canda yang sudah nonton Betul. episode ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di mana lagi kalau bukan di Parodcast. Canda tawa suka-suka. Thank you.